Sobat MI, selamat datang kembali bareng aku Aulia di Mi Show Make It Solution. Untuk membuka podcast pada hari ini, kita memilih topik yang insya Allah relevan nih dengan Sobat MI di rumah. Dan sebenarnya topik ini tuh sangat penting buat dibahas khususnya di Indonesia. Topik yang mau kita bahas kali ini yaitu Women Empowerment. Dan buat membicarakan topik-topik ini, kita udah kedatangan guest di Mi Show yaitu ada Mbak Andin. Selamat datang Mbak Andin. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Andin, makasih ya di sela-sela waktu istirahatnya menyempatkan datang di Mi Show untuk jadi guest di episode ketiga kita. Iya, sama-sama. Terus aku excited banget karena baru pertama kali Mi Show kedatangan guest tuh perempuan. Karena 2 kali sebelumnya itu guestnya kebetulan laki-laki. Jadi aku kayak bisa ngobrol nyaman gitu sama Mbak Andin. Oke, lanjut. Jadi Mbak Andin ntar juga bebas mau mengeluarkan pendapatnya atau pandangannya di Mi Show kali ini ya Mbak. Iya. Oke, jadi karena tak kenal maka tak sayang, Asik. kita mulai dulu dong perkenalan Mbak Andin, profesinya di Muamalah Tower itu sebagai apa? Silakan Oke. Mbak Andin. Saya di Muhammad Tower, saya sebagai security, anggota security. Saya bekerja di sini dari mulai Februari 2019 hingga saat ini. Nah, saya udah pelayanannya saya ada di bawah, paling depan. Itu aja. Kalau biasanya di depan itu tuh tugas utama Mbak Andin apa sih? Hanya pelayanan aja. Oke. Senyum sapa salam itu aja. 3S ya Mbak. Oh, iya. Terus aku lihat nih kalau pagi-pagi Mbak Andin tuh udah ada di bawah. Sebelum aku datang tuh pokoknya Mbak Andin udah siap sedia di depan. Itu biasanya Mbak Andin tuh datang ke MT tuh berapa lama atau jam berapa sih Mbak? Kalau ke MT aku tuh udah 5:30 udah di sini. Dari rumah jam? Dari rumah jam 5. Oh, berarti jaraknya lumayan ya Mbak? Ya lumayan 30 menit kalau datang ke sini. Kalau Oke. subuh kan nggak terlalu banyak kan kendaraan. Masih sepi ya? Iya. Karena kan kita tahu nih jalanan Kuningan tuh macet ya. Tuh kalau malam berarti pulangnya lebih lama ya Mbak? Kalau malam ya lumayan lah 1,5 jam. Oke. Nih yang kita tahu juga berarti Mbak Andin ini kerja di lingkungan yang bisa dibilang male dominated ya Mbak. Itu banyak kebanyakan laki-laki ya Mbak ya. Iya betul. Dan aku lihat juga kayaknya Mbak Andin salah satunya perempuan yang ada di pelayanan. Iya betul. Oh. Dan pasti ketemunya juga sama banyak laki-laki, dan di situ menurut Mbak Andin ada nggak sih perbedaannya, atau di lingkungan kerja yang male dominated ini Mbak Andin pernah ngerasa tertekan kah bekerja di sana, atau happy aja, atau apa sih Mbak suka dukanya gitu? Kalau masalah di pekerjaan awalnya sih emang agak sulit ya. Yang namanya kita harus yang namanya beradaptasi lagi kan sama lingkungan baru. Itu awalnya itu saya tuh belum kenal tuh yang mana sih direksi tuh. Oke. Jadi cuma ditunjuk yang ini jadi saya nggak tahu yang ini tuh yang mana, direksi apa gitu kan. Nah dari situ udah sore itu kan saya kan otomatis duduknya tuh di resepsionis kan. Nah tukang manggilin drivernya direksi kan. Iya. Nah di situ juga masih waktu awal-awal tuh saya belum tahu berapa sih plat nomornya. Nah sedangkan di sini juga operasional juga waktu awal-awal di 2019 kan masih banyak tuh ya. Oke. Nah di situ akhirnya saya punya inisiatif sendiri dah untuk nyatet semuanya. Dari yang mulai di operasional di pusat sini, terus yang direksi, supir-supir drivernya namanya pun saya tulis, sama yang di cabang-cabang. Beberapa yang istilahnya bisa saya hafal kataku gitu kan. Soalnya pernah tuh ada orang cabang, dia pernah mau masuk mobil mungkin dia pikir dia itu operasionalnya di cabang, tapi ternyata dia malah masuk ke operasional yang di pusat itu. Kesalahannya di situ pernah ada. Makanya kata saya, kok bisa masuk sini Mbak? Oh emang bukan ya Bu? Coba dicek dulu Mbak, ini supirnya bener nggak? Oh iya Bu, mohon maaf saya salah masuk mobil kayak gitu kan. Makanya Mbak tolong dicek lagi ya. Oke. Nah, makanya kalau pas dia datang, kadang misalkan kebanyakan sih yang kalau dari cabang itu kebanyakan dulu awal-awal itu yang datang itu BM-nya, maksudnya yang atasannya semua kan. Nah kesininya baru RM-nya yang datang. Nah dari situ saya awalnya saya agak susah sih harus gimana ya. Akhirnya udahlah tulis aja dah saya gitu kan. Selama 3 bulan itu saya benar-benar ngafalin. Nah, udah gitu
disambung lagi sama karyawan. Nah karyawan ini otomatis saya dikasih tahu kan sama atasan saya dulu. Satu karyawan, nama karyawan itu nggak satu orang. Jadi namanya itu bisa 7 orang apa 8 orang di sini. Oh, misalkan iya, nih jadi sama gitu Mbak namanya. Iya, misalkan nama kamu nih ya, Aulia. Belum tentu Aulia yang dituju itu kamu. Oh iya, karena ada banyak pasti. Nah, itu dia. Makanya di situ saya mintanya panjangannya siapa, Bu ya? Kadang kayak gitu kan. Ya udah. Ada juga tuh pernah waktu itu kan istilahnya cuman ada 1 orang doang kan si resepsionisnya. Harus di backup sama saya kan akhirnya. Nah, ada yang ngobrol sama saya nasabah. Mbak udah berapa tahun di sini? Saya ditanya langsung kan. Saya baru setahun Bu, saya gitu. Masa Mbak nggak hafal sama satu gedung begini? Astagfirullahaladzim Ibu, kerja saya kan di bawah bukan ngapalin satu gedung kayak gitu ini kan. Ya gimana caranya juga Mbak ngapalin satu gedung? Nah itu dia makanya. Nah dari situ saya ngafalnya dari ID card. Nah pernah tuh saya bilang, Pak mohon maaf bisa baca nggak di sini saya gitu. Kenapa Bu? Ini peraturannya itu Bapak harus menggunakan ID card. Oke. Oke. Pertama emang awalnya sih saya nggak mau terpaku ya, tapi karena atasan saya bilang kamu harus ngikutin SOP. Oke, SOP-nya harus menggunakan ini. Saya ikutin. Tuh akhirnya karyawan datang, Pak mana ID card-nya? Ada Mbak. Bukan nanya ID card-nya ada apa enggak, pakai di sini saya gitu. Emang buat apa sih Mbak? Nanti kalau misalnya ada yang nyari Bapak gimana? Saya nggak tanggung jawab ya. Kalau misalnya itu misalkan ada dokumen penting terus minta Bapak, terus saya nggak tahu siapa Bapak, jangan salahin saya. Oh gitu ya Mbak. Awalnya emang begitu. Awalnya saya gitu sama dia. Oh iya. Akhirnya ada tuh salah satu karyawan di sini. Saya nggak tahu kalau itu ternyata L1 di sini, L1 lama. Oke. Nah ternyata dia diseganin sama semuanya di sini. Nah beliau itu setiap hari sama saya. Assalamualaikum Mbak. Kalau dia datang, Waalaikumsalam Mbak. Saya gitu kan. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah saya gitu kan. Terus Mbak Andin udah makan belum? Dia gitu. Alhamdulillah Bapak sudah gitu kan. Ntar Pak, ntar lagi juga istirahat. Oh iya, hati-hati ya Mbak, jaga kesehatannya. Paling dia gitu. Nah, setiap pagi dia selalu begitu kan. Otomatis dia lingkaran aksam saya pasti begitu. Setiap pulang pun begitu. Akhirnya kesini banyak L1 yang gitu juga. Mbak Din, kabarnya sehat Mbak Din? Alhamdulillah Bapak gitu kan. Terus pernah karena aku nggak waktu itu pernah kaki aku nggak kuat banget ya. Sampai kemang banget itu waktu sore hari udah kayaknya udah harus drop nih, harus duduk banget nih ya. Aku gitu. Udah amat orang mau bilang apa deh, kaki udah kemang banget itu. Akhirnya aku duduk dan sebentar. Udah aku berdiri lagi. Mbak Din kenapa Mbak Din? Pegel kaki saya Bu. Gitu kan. Ini kaki manusia Bu. Bukan robot tuh saya Bu. Oh iya. Akhirnya gitu. Mbak Din gak ada istirahatnya? Ada, kata gue gitu. Karena waktu awal-awal di sini tuh masih ramai ya. Si security, sekwannya juga masih ada 2. Nah setelah beberapa tahun, istilahnya 2 tahun, yang mau jalan 2 tahun udah 3 tahun. Mungkin ya namanya istilahnya ada kemelut di sini, akhirnya berkuranglah kami gitu. Oke. Ya istilahnya kan di sini juga kan termasuk bank syariah kan. Nah, di sini juga atasan saya jangan lupa di sini selalu sholat ibadah. Betul. Jangan lupa. Pokoknya pernah tuh aku lagi diem ya. Kata atasan aku, kamu ngapain Din? Nggak tahu Dan, saya mau ngapain ya? Saya gitu kan. Udah aja kata atasan saya, kamu zikir aja. Ya udah. Akhirnya kalau misalnya lagi nggak ada rame apa sih? Kayak misalkan pas jam 10 nih, jam 10 jam 11 kan istilahnya karyawan kan udah di atas kan, udah pada kerja masuk. Nih. Nah akhirnya aku zikir di situ tiap hari zikir. Pokoknya lagi nggak ada rame. Kecuali kalau misalkan lagi ada dari tamu-tamu dari pusat atau tamu-tamu dari apa sih dari luar yang buat ke lantai-lantai direksi gitu baru. Istilahnya benar-benar istilahnya apa sih harus siap gitu. Kayak gitu. Terus kalau misal karyawan awalnya juga mereka juga Mbak Dini kok kaku banget sih katanya gitu kan. Kakunya di mana? Begitu kan. Saya bukan masalah kaku Pak, saya kan ngikutin SOP. Ya Allah Mbak Din, ya saya mah tergantung SOP-nya begini saya ngikutin.
ya iya sih kita juga harus ngikutin SOP katanya. Cuman mau gimana ya katanya. Cuman agak-agak kaku. Jadi mereka tuh kayak ngeliat aku tuh galak tau nggak awalnya. Oh iya, padahal aku pas pertama kali lihat Mbak Adin nggak ada galak-galaknya. Cuma karena istilahnya orang yang lihat ini kayak takut duluan, ada yang gitu. Oh iya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Mbak tentang tugasnya Mbak Andin di Muamalah Tawar. Terus tadi Mbak Andin juga udah nyebut kalau Mbak Andin itu satu-satunya anggota perempuan sebagai di pelayanan ya Mbak. Terus berarti kan artinya si Mbak Andin ini bekerja bareng sama yang notabene-nya banyak laki-laki. Ada nggak sih Mbak perlakuan atau yang dibedakan karena Mbak Andin di sini satu-satunya perempuan gitu? Ada nggak Mbak selama kerja di sini? Kalau menurut aku sih ada. Cuma sebagian besar sih ya. Istilahnya dari karyawan. Mungkin karena awalnya mereka yang pertama mungkin lihatnya kasihan kan. Mungkin karena saya kerja di sini dari pagi sampai malam melihatnya. Terus juga mereka lebih istilahnya lebih respect gitu. Karena mereka ngelihat aku itu security yang lebih respect ketimbang yang lain gitu. Istilahnya kalau dilihat gitu ya. Tapi ya akhirnya setelah dari situ juga mereka istilahnya teman-teman aku yang lain juga ikut-ikutan. Jadi ikut gitu lah. Jadi ikut-ikut kita respect juga deh sama karyawan di sini gitu. Istilahnya kayak misalkan ada apa-apa karyawan kita langsung sigap gitu. Oh gitu. Jadi perlakuannya lebih ke perlakuan karena Mbak Andin perempuan nih jadinya lebih di diistimewakan ya Mbak. Berarti nggak ada tertekan-tertekannya ya Mbak berarti? Awalnya sih ada. Cuman kalau dibilang tertekan buat aku sih enggak sih. Kalau aku sih udah lumrah sih ya. Namanya juga kehidupan udah biasa gitu. Maksudnya ya udah sih mau ngapain lagi gitu. Memilih bekerja di lingkungan yang male dominated gitu, yang isinya cowok semua gitu. Berarti ada karena ada alasan pribadi juga? Enggak juga sih. Kalau masalah alasan pribadi ya saya bantuin keekonomian keluarga saya sendiri. Karena waktu itu suami saya juga kebetulan lagi tumbang juga ekonominya. Terus suami saya lagi sakit setelah dia tumbang, terus dia sakit sekitar 2 bulan stroke. Ya udah akhirnya mau nggak mau saya memutuskan untuk kerja. Tadi Mbak Adin juga sempat menyebutkan kalau Mbak Adin tuh kerja dari pagi sampai malam. Itu pasti work life balance-nya tuh dipertanyakan gitu Mbak, antara Mbak Andin di kantor seharian, terus gimana Mbak Andin jadi seorang istri dan ibu. Itu apa yang Mbak Andin lakukan biar seimbang gitu antara rumah dan kantor? Kalau buat aku sih awalnya emang agak susah ya. Agak-agak sulit sih waktu itu. Tapi setelah aku coba pahamin pelajarin lagi, akhirnya aku belajar bangun jam 2. Karena jam memang 2? Iya. Jam 2 pagi itu aku bangun. Terus aku masak buat anak, buat suami. Selesai itu pas sudah azan aku sholat. Setelah beres-beres langsung aku berangkat. Mbak Andin itu pulang malam kan? Iya. Bangun jam 2, Mbak Andin tidurnya berapa aku jam? Aku tidur itu sekitar setengah 11 apa jam 12 aku baru tidur. Jadi tidurnya cuma 2 jam Mbak Andin? Iya, kadang 2 jam atau 3 jam aku di rumah. Tapi seminggu full Mbak kerja di sini di MT? Iya, dari hari Senin, pokoknya dari hari Senin sampai hari Jumat itu otak aku tuh udah reset langsung. Jadi nggak harus pakai alarm apa enggak, langsung reset udah. Jadi pas jam 2 tank tuh bangun langsung sendiri. Oh gitu. Awalnya emang aku dibantu sama apa sih yang namanya alarm, handphone. Awalnya dibantu sama itu, cuman sekarang udah terbiasa ya Mbak? Terbiasa bangun jam 2. Sebenarnya kalau masalah bangun malam itu udah aku dari kuliah dulu. Oh gitu. Jadi aku udah punya insomnia dari dulu. Oh iya. Jadi mau tidur jam berapapun, jam 2 tank itu udah pasti aku bangun. Dan harus tahajud. Tapi itu cukup Mbak tidur 2 jam loh. Ya, 2 jam doang. Awalnya Mbak gimana ya, waktu seminggu pertama emang masih, kalau memang lagi down, aku down itu pasti. Kayak kemarin tuh seminggu yang lalu kan sempat kan mata aku merah. Oh iya. Nah itu karena
apa sih kondisi aku yang memang bener-bener drop banget. Mau dikasih obat apapun nggak bakal bisa. Emang obatnya tidur Mbak harusnya, karena itu kurang dia, tidur. Sampai orang tuh nyebutnya aku sakit mata, aku gitu kan. Sakit mata di sebelah mana? Aku udah sampai nyediain obat tetes itu sampai 3 macam. Tapi tetap masih sakit mata. Kata orang. Ya Allah, kata aku. Ya udahlah, akhirnya pas libur kemarin bener-bener aku tidur. Cuman dapet dapat 5 jam apa 6 jam udah selesai. Emang obatnya tuh dari segala capek tuh cuman tidur Mbak. Itu doang. Setuju. Terus nih Mbak, apa sih Mbak suka dan dukanya berkarir sebagai seorang wanita? Terlebih Mbak Andin tadi juga di rumah juga sibuk, di kantor juga sibuk. Apa sih suka dukanya Mbak? Ya kalau masalah suka duka sih, ya awal bisa istilahnya punya teman gitu ya buat aku. Istilahnya kalau di sini kan aku juga nggak terlalu pure sama orang lain gitu, maksudnya memang beberapa orang yang dekat sama aku istilahnya yang lebih care gitu kan. Ada aja istilahnya aku tuh bukan orang yang istilahnya menuntut aku harus begini, punya teman begini, enggak gitu. Yang penting aku nyaman, dia pun nyaman gitu. Yang penting kita saling informasi aja, itu aja, saling apa sih sama teman terbuka tuh, ya itu dia, terbuka juga. Tapi jangan sampai ada yang tahu gitu aja. Yang penting itu. Tapi Mbak Andin dapetin itu di sini. Alhamdulillah ada. Kalau dukanya kira-kira apa Mbak? Kalau dukanya itu paling pas lagi jaga, terus lagi pegelnya, terus apa sih? Lagi pegel-pegelnya dan itu benar-benar harus serius banget gitu. Iya. Aduh ya Allah, ya gimana rasanya sih gitu ya. Udah kayak nggak ngerasain gitu orang capek gimana. Awalnya gitu kan. Cuman mungkin ada yang berpikir kan di situ kan dia juga capek gitu. Jadi ada yang iya, dia juga ada pernah yang ngobrol kan sama aku kan. Mbak, aku capek Mbak, katanya. Aku mikir, ya karyawan sendiri yang istilahnya ngobrol sama aku. Aku capek Mbak, dari pagi sampai malam nggak ada berhentinya, kata dia gitu kan. Mikir mulu gini-gini. Ya sekarang mah ibu mah cuma capek pikiran doang. Betul. Emang ibu capek, mau sampai kurus juga tetap aja ibu karena pikiran. Kalau saya bukan capek pikiran, fisik capek juga. tenaga. Nah, saya kan nggak usah Betul. mikir, saya mah aku gituin. Gitu. Oh iya ya Mbak, berarti sama-sama capek ya Mbak. Ya iya, kalau ibu capek pikiran, saya capek tenaga gitu ya. Iya betul. Cuman kalau ibu emang ada plus-plusnya capeknya gitu kan. Mungkinnya ibu pakai tenaga juga capek kan sampai banyak tuh ya. Kalau udah hari Senin mungkin ada males kan ya, kayak namanya kerja. Males-malesnya mana mata udah kayak panda semua kan, liatin kan dari pagi. Itu kenapa matanya Bu? Kenapa Mbak? Udah pakai kacamata aja? Enggak, katanya gitu kan. Kataku. Jadi kadang ada aja yang Assalamualaikum Mbak. Aku kan belum ngucap salam kan. Ada yang kayak gitu. Terus pernah tuh karena aku tuh dibilangin kan sama atasan aku, kamu harus salam sama dia gitu kan. Masalahnya dia tuh salah satu yang paling kita seganin gitu. Aku pikir dia udah deket gitu ya, ternyata dia masih jauh dan aku bilang assalamualaikum dan disitu dia langsung ngakak dong. Aku langsung diem aja. Kenapa Mbak? Emang saya salah Pak? Enggak. Saya masih jauh Mbak, masih di belakang. Ntar dulu assalamualaikumnya. Karena takut keduluan ya. Itu juga. Dan itu akhirnya ya udah deh kataku. Ntar kalau saya deket baru assalamualaikum ya Mbak. Oke Pak. Gitu. Begitu. Terus Mbak, aku nih dengar nih dari teman-teman aku, Mbak Andin tuh punya ciri khas. Ada ciri khas sesuatu nih. Mungkin bakal kita bahas di segmen selanjutnya kali ya Mbak. Nih Sobat MI, Mbak Andin itu tuh punya ciri khas. Salah satu ciri khas yang katanya teman-teman di MT tuh bisa apalin orang-orang yang ada di MT. Katanya apal nih semua orang yang ada di MT, bener gak sih Mbak? Kalau masalah semuanya sih enggak semua apal ya. Tapi kadang mereka juga pengen dihafalin, makanya kadang ya, makanya sampai Mbak kenalin aku dong Mbak, katanya gitu. Kadang ada gitu. Emang kenapa? Ya kan orang lain bisa kenal Mbak, masa sama saya enggak, kan ada gitu juga gitu. Kataku, ya udah namanya siapa, divisi mana gitu kan. Terus langsung apal Mbak Andin ya? Kalau 1-2 kali, kalau misalkan 2 kali 3 kali aku apa. Kalau cuma sekali doang aku nggak apa.
Oh, soalnya aku sering banget kayak ngeliatin Mbak Andin tuh akrab banget sama karyawan-karyawan sini, terus bisa tahu kayak padahal aku kan baru juga ya. Terus Mbak Andin kayak udah tahu nama aku, Aulia gitu-gitu. Terus kayak Mbak Andin kenal gitu loh. Iya, kadang kan kalau di sini kan mungkin waktu kalau subuh pagi tuh sekitar jam 7 juga aku kan kadang ada gangguan kan. Ada entah itu makhluk, entah itu apa ya. Ada gangguan juga. Jadi kadang si ngelihat si orang itu udah duluan. Padahal belum datang di belakang dia terakhir. Jadi pas jam 7 tuh aku ngeliat dia dulu nih. Nah, udah jam 10 aku baru ngeliat dia datang. Lah, bukan tadi udah datang Mbak gitu kan. Lah, saya baru datang ini. Tanya aja teman saya. Iya Bu, baru turun dari angkot gitu kan. Lah, tadi yang pagi siapa yang lewat ya aku gitu kan. Kataku, ya udahlah biarin aja Bu gitu kan. Dan itu salah satu caranya Mbak biar Mbak Andin tuh apal sama karyawan sini. Salah satu caranya tuh kayak gitu, dilihatin dulu. Enggak, maksudnya aku enggak ngeliatin itu juga, tapi sebelumnya aku tuh diwajibkan untuk aku sendiri, mungkin ya aku ngegeder aku sendiri. Kalau untuk karyawan itu harus pakai ID card. Nah, berarti Mbak Andin apal tuh dari sini juga ya, dari ID card. Oke. Ada yang ditutupin ID cardnya. Kenapa? Ya udah saya gitu kan. Kok Mbak bisa ngapalin nama saya? Kata ada yang gitu kan. Karena saya lihat ID card Bapak gitu kan. Terus dia sengaja pas 2 kali 3 kali jadi tutupin ID cardnya. Ngetes. Udah tahu. Nah Bapak kan ini kan kayak gitu. Oh iya, kok Mbak Andin tahu ya? Iya. Bapak divisi ini sama ini kan. Kok Mbak Andin sampai segitunya? Iya, kok gitu, bisa tahu sih Mbak? Nah di situ juga aku kan karena ada dokumen gitu kan. Kecuali kalau dokumen penting udah aku tolak. Nah gitu. Ya kecuali dia ada konfirmasi dari karyawannya. Misalkan waktu sore waktu misalkan istirahat siang nih. Mbak Din tolong ya nanti insya Allah dokumen aku mau datang. Masalahnya juga aku udah mau pulang. Tolong dititip di Mbak Din dulu ya katanya gitu kan. Besok pagi aku ambil dia gitu. Oh ya udah ntar aku ambil. Aku infoin besok gitu kan. Ya udah Mbak Din. Kadang sama aku ditaruh tuh di situ ya. Nah ada lagi kemarin tuh ya kejadian pernah. Dokumen itu dokumen perpajakan. Nah aku kan udah mikir kan masalah pajak itu udah penting banget kan. Akhirnya sama aku ditolak. Tapi dia bilang udah nganterin ke sini. Iya memang dia nganter aku gitu. Tapi saya tidak menerima aku gituin. Karena udah aku tolak lagi. Jadi ternyata salahnya itu di Grabnya, nggak kembali lagi ke sana. Oke. Ini kita udah masuk ke segmen closing nih Mbak. Aku mau Mbak Andin coba kasih pandangan ke perempuan-perempuan di luar sana. Gimana sih caranya mereka biar terus mengembangkan potensinya gitu? Yang penting mah kita tetap positive thinking. Betul, setuju. Istilahnya, walaupun apapun masalahnya, kita serahin aja sama Allah itu aja. Terus kita tetaplah jaga diri. Kalau misalkan kesehatan itu yang lebih utama buat kita, apalagi lagi pandemi kayak gini. Jaga-jaga kesehatan, vitamin tetap dimakan, itu aja. Oke, seru banget pembahasan podcast kali ini. Karena Mbak Andin kan tadi aku udah bilang ya, pertama kali ini podcast di Misho, guestnya tuh perempuan. Jadi aku tuh lebih kayak ngerasa nyaman, enjoy gitu loh ngobrol sama Mbak Andin. Oke, Sobat MI, ini kita udah masuk ke closing. Semoga pembahasan kita tentang woman empowerment ini bisa menginfluence teman-teman di luar sana biar terus selalu upgrade diri, terus bisa bertumbuh jadi orang atau perempuan yang lebih baik lagi. Dan makasih ya Mbak Andin udah menyediakan waktunya di sela-sela pekerjaannya buat jadi guest di Misho kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.